Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4. Apa kabar? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, materi kita kali ini kita akan membahas tentang Allah memberkati pemimpin Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Baik anak-anak, sebelum masuk pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, hari ini kami akan belajar tentang Allah memberkati bangsa Israel melalui pemimpinnya, dan semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak ibu yang terkasih, mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Raja Samuel. Siapakah dia? Dia adalah tokoh yang berdiri di antara dua zaman, yakni zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja. Allah berkenan memilih Samuel karena dia adalah orang yang taat, baik dan juga pendoa yang tekun. Ya, dengan cara yang sederhana Allah memanggil Samuel untuk memimpin bangsa Israel yang pada saat itu mulai terpecah belah. Kita lihat raja selanjutnya, yaitu Raja Saul. Siapakah tokoh yang ini? Yaitu pada mulanya Raja Saul bertindak sebagai wakil Allah. Ia disenangi oleh rakyatnya, akan tetapi lama-kelamaan ia mulai sombong dan lupa diri. Ia mulai memerintah dengan kehendaknya sendiri. Hal ini menyebabkan kerajaan mulai goncang dan tidak damai lagi. Sehingga pada saat itu Saul mulai meninggalkan Allah dan bangsa Israel mengalami kekalahan dan perpecahan. Mari kita lihat tokoh yang selanjutnya, yaitu Raja Daud. Siapakah dia? Raja Daud adalah pemimpin yang kuat dan kokoh, hebat juga dalam pertarungan. Raja Daud adalah raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul. Dalam kisah perjuangannya, Raja Daud juga dikenal sebagai pejuang yang mengalahkan seorang petarung terhebat yang bernama Goliat. Inilah tokoh Raja Daud. Baik anak-anakku, mari kita saksikan video ini bagaimana cara Allah memanggil Samuel. Yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel
dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepada aku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Baik anak-anak ibu, yang menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, Allah memberkati dan melindungi kita melalui para pemimpin. Allah memilih pemimpin bukan hanya dari kalangan terpandang. Pemimpin yang memerintah atas nama Allah pasti memimpin demi kesejahteraan rakyat. Jika kekuasaan raja disalahgunakan, maka Allah meninggalkannya. Pemimpin adalah orang yang tekun beribadah. Pemimpin harus setia pada Allah. Pemimpin harus memimpin dengan bijaksana dan adil. Pemimpin bukan menggunakan kekerasan, melainkan berpegangan pada kekuatan doa. Pemimpin dihormati oleh rakyatnya. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anakku yang terkasih, yang menjadi tugas kalian ada 5 soal di sini. Kalian kerjakan di buku tulis agamamu. Lalu foto dan kirimkan ke WA Ibu. Batas pengiriman sampai jam 8 malam. Oke anak-anak Ibu? Oke baik, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami telah belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Semoga para pemimpin kami di zaman ini menjadi pemimpin yang baik untuk kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.